wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul karim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajmain walladzina haqqa jihadi ila yaumiddin amma ba'du. Jamaah salat subuh, tantangan kehidupan di dalam melaksanakan ibadah Ramadan bagian daripada amanah yang Allah titipkan kita sejenak selama kita masih hidup di dunia. Meskipun ada kalimat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang Allah titipkan dalam hidup ini dengan Ramadan, hendaknya lakukan Ramadan. Ada tawaran, ada solusi, ada kebijakan dari Allah. Kalau kamu sakit atau dalam keadaan bepergian, boleh tidak puasa dengan catatan mengganti di hari-hari yang lain. Kecuali mereka yang sakit menaun, sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Dan kini sudah menjadi di dalam penghujung kehidupan kita di tahun 2025 1446 Hijriah. Satupun manusia dari seorang profesor sampai tidak mengerti ilmu, mereka buta sama sekali kapan saya akan mati. Termasuk kita semua. Sehingga evaluasi pagi hari ini adalah subuh yang terakhir di bulan Ramadan. Anggaplah ini kehidupan yang terakhir di tahun ini. Maka ketika itu kita munculkan dalam jiwa kita akan mengajak seluruh badan kita. Rasa-rasanya untuk apa kita dihidupkan Allah hanya dititipi Ramadan saja. Kita enggan melakukan hal-hal yang akan membaikkan posisi kita dengan adanya Ramadan. Oleh karena itu wa antasumu khairul lakum. Andai kata kamu pergi, andai kata kamu mudik, andai kata kamu sakit dan kamu menganggap sakitmu tidak akan jadi parah dengan puasa. Ini kalimat Allah sangat demokratis. Allah memberikan pilihan. Faman sa'a minkum, faman sa'a falyakfur. Iman boleh, kamu mau ingkar juga tidak apa-apa. Dan ketika itu kita laksanakan, maka kita lebih memilih iman kepada Allah dengan mengendalikan Ramadan sampai pada akhir penghujung Ramadan. Ini yang sering terlupakan, sehingga kadang-kadang kita sedih, sehingga kadang-kadang kita merana. Jamaahnya kok tambah entek, jamaahnya kok tambah maju, jamaahnya kok habis. Jangan bersedih, jangan larut dalam kesedihan. Inilah proses kehidupan yang ketika kita menuju pada kebaikan, seperti piramid, semakin tambah naik, semakin tambah berat, semakin tambah naik, semakin sedikit. Beruntunglah kita dipilih oleh Allah di akhir Ramadan subuh kali ini, kita masih dibangkitkan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimahullah, oleh karena itu evaluasi yang terakhir pada Ramadan kali ini, Ramadan mengantarkan kita kepada bagaimana proses kehidupan yang Allah berikan gambaran ilustrasi tentang kehidupan manusia. Kapan Adam memulai kehidupan? Sebelum ada kehidupan bebas, tidak ada gangguan, tidak ada cobaan, tidak ada ujian, Pak. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah fakula minha haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin.
ini proses kehidupan Adam, kakek nenek kita yang pertama kali melaksanakan proses hidup dan kehidupan. Yang pertama, Adam. Silahkan tinggal di surga. Surga itu tempat kenikmatan, tanpa proses, tanpa waktu. Semua yang kau inginkan aku akan beri. Itu namanya perintah. Makanya ada kata waya agam uskun, tinggallah kamu. Ini uskun fi'il amar, fi'il perintah. Maka hidup ini ada perintah. Dan Allah sandingkan dengan yang namanya kalimat wala taqrab hadhihi syajarah. Tapi laranganku satu, jangan dekati ini pohon. Coba Pak, kalau kita pakai nalar, pakai akal kita, masih kita gunakan. Mestinya kita berpikir dari peristiwa yang Allah contohkan lewat Nabi Adam. Karena kita ini cucunya Adam. Secara basyariah, secara keturunan jasad, itu kita dari Nabi Adam. Prosesnya. Maka bersyukurlah kepada Nabi Allah Adam alaihissalam yang telah menurunkan generasi. Maka hidup ini ada dua, perintah, larangan. Sehingga dari apa yang terjadi ketika Adam diperintah tinggal di surga, oke, jalan, sukses. Tapi ketika dihadapkan dengan larangan Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabu hadhihi syajarah, gagal. Sehingga hidup ini, mohon maaf, kalau kita sudah menerima perintah, harus siap menerima larangan. Agar apa? Agar nasib kita tidak sama dengan Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Dengan melaksanakan perintah tapi tidak mampu meninggalkan larangan, Allah bahasa kasarnya usir Nabi Adam dari surga. Ini evaluasi pada saat kita Ramadan yang terakhir. Ini bisa kita bawa kemanapun. Maka setiap manusia hidup di dunia mencobalah mencerminkan dirinya kepada kasus peristiwa Nabiullah Adam alaihissalam. Sehingga kita ini akhirnya menjadi andai kata Adam mampu melaksanakan perintah, tidak mendekati satu pohon, bahkan tidak memetik buah pohon itu, maka hidup ini dijamin oleh Allah tanpa bekerja, tanpa apapun Allah sudah siapkan. Kalau kemarin siapa yang cerita tentang 500 tahun ada di lurung teluk di dalam dasar laut, karena sudah disiapkan jadi contoh seorang abid ahli ibadah tanpa proses, Pak. Allah tumbuhkan satu pohon yang kemudian pagi berbuah, sore dah matang. Itu Allah. Memang tidak akan masuk akal. Tapi memang akal kita ini jauh. Akal kita rendah. Dibanding apa? Dibanding dengan syariat. Kalau kita pikir-pikir, sholat itu apa sih? Cuma ngono-ngono dok. Kalau kita pikir dengan akal kita, untuk apa kita jamaah jauh-jauh dari rumah kedatangan masjid? Itu kalau hanya kita pikir dengan akal, maka pikirlah kita dengan iman. Nanti akan ada kebaikan-kebaikan. Sehingga bos kalian coba dengan pikir secara akal. Ketika kita mau mencontoh Nabiullah Adam alaihissalam, sudah diberikan hak paten, gunakan, manfaatkan fasilitas yang aku siapkan. Hanya satu dari sekian juta Allah anugerahkan itu cuma satu. Kita mencoba makanan apa yang Allah halalkan dunia. Hampir semua makan halal kecuali yang dilarang. Dan dilarang itu sedikit. Minuman, air tawar, air teh, air zam-zam, air hujan, air embun, air yang ada di lautan, air yang ada di sungai yang besar, yang mengalir besar. Itu Allah halalkan. Betapa banyak orang-orang di sekitar kita, betapa banyak umat Islam ini yang Allah tawarkan, berikan air itu banyak, silakan manfaatkan dalam fungsinya. Karena di dalam tubuh kita ini salah satu adalah unsur air. Tapi mereka memilih air yang dilarang Allah.
air yang memabukkan, air yang membuat akal kita rusak. Coba Pak, subhanallah. Kalau kita sudah mengkonsumsi minuman yang dilarang Allah, makan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ambil kenikmatan, Allah akan usir dari kenikmatan, Allah akan tidak berikan rahmat dan hidayah. Ini saya sampaikan, mohon maaf. Saya riwari tiap hari. Karena masjid dengan warkop ini berdampingan, berhadap-hadapan. Satu rukuk sujud kepada Allah, mereka yang di sana makan di siang hari tanpa rasa malu. Ini amar ma'ruf kita, Pak. Saya sebagai panitia bangunan, saya sampaikan lewat pengeras suara. Coba Anda berpikir bagaimana nasib Adam alaihissalam ketika melaksanakan perintah tidak mampu menjalankan Allah. Ya, makanya saya di mall, di mana-mana melihat Allah Karim. Betapa rendahnya akal manusia ini ketika sudah tidak mampu menerjemahkan agama sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala. Yang di sini zikir, baca Al-Quran, yang di sana tertawa, terbahak-bahak. Apakah mereka tidak merasa nantinya akan mati? Sehingga saya melihat kemungkaran itu, merasakan hal-hal yang sangat menyedihkan karena ketidakmampuan kami. Saya sering sampaikan lewat pengajian, mudah-mudahan ada yang dengar. Bu, sesekali yang namanya Gresik ini, ada bupati, ada anggota DPRD, ada jaksa agung, ada pengadilan agama, ada pengadilan umum. Biar dengar nggak apa-apa, biar diviralkan lewat TikTok nggak apa-apa. Warkop itu mau dibatasi. Kapan? Mereka saatnya tidur, saatnya tahajud, saatnya qiyamul lail, saatnya puasa. Tidak menjadi seremonial. Warung ditutup separuh, isinya umat Islam yang pagi hari, siang hari, sore hari makan. Coba, itu penghinaan terhadap syariat Islam. Meskipun tidak kelihatan kepalanya, tapi kelihatan kakinya. Padahal yang masuk neraka nanti mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Sedih, Pak. Kota santri. Bagaimana kita mau bertoleransi terhadap agama yang lain? Agama kita sendiri kita acak-acak. Bagaimana kita mau taat tunduk kepada aturan-aturan itu kemudian yang menyenangkan, yang membahagiakan mereka adopsi, yang kira-kira ada untungnya mereka legalkan. Dikirim Mbak Farus TikTok Bendiwojo biar didengar. Kita nggak rela generasi kita ini teracuni tiap malam, tidak tidur, tidak berkumpul dengan keluarganya, tidak tidur di rumah, nongkrong di warkop. Itu hampir seluruh KBD dan seluruh Jawa Timur, seluruh Indonesia. Coba, gampang, tidak usah pakai penjajah, hancurkan masa depan pemuda ini dengan cara membiarkan tanpa ada peraturan. Untuk apa dibangun mall yang mahal-mahal? Untuk apa diberikan jalan yang mulus? Itu kan anugerah Allah. Ada perusahaan, ada macam-macam. Itu anugerah Allah. Andai kata Allah cabut, terjadi bencana. Sekarang ada di Myanmar. Dulu pernah di Jogja. Bagaimana kalau Merapi sudah Allah letuskan? Bagaimana ketika nanti seperti tsunami terjadi di Aceh? Padahal sebentar lagi itu akan terjadi. Kalau sudah itu terjadi, yang meninggal dunia, yang hancur, yang rusak, bukan saja yang rukuk dan sujud, bukan mereka hanya yang tertawa terbahak meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Lumayan keras. Ben berungu. Makanya saya rekomendasi boleh ditiktokan supaya mereka dengar. Kalau mau tangkap ya tangkap saja. Kalau mau dipenjara, penjara saja. Ini renungan yang paling dalam. Sehingga harapannya dengan Ramadan Allah datangkan minimal menjadikan penyelesaian permasalahan. Cuma 30 hari. Kenapa aturan-aturan itu tidak diterapkan? Isinya hanya aturan-aturan, tidak boleh memakai pengeras suara ketika jam 12. Itu hal perkara yang sepele. Sementara mereka yang membiarkan mereka menggoncang syariat Islam,
Mestinya kalau waktunya sholat toh. Ini kan aneh. Mau maghrib datang pakai celana pendek, hanya sekedar sesuap nasi. Gak malu, Pak. Nanti kalau ada warkop depan itu yang protes, monggo. Saya sampaikan, bukan masalah siapa yang dulu berdiri. Tapi setidaknya memberikan penghormatan di depan Anda. Ada orang rukuk, ada orang sujud di depan Al-Quran. Ya kalau malam Pak, masih mending lah. Gak kerungu. Ini mohon maaf Pak. Renungan saya pagi hari ini di akhir Ramadan ini. Padahal tanpa itu kita tidak ada apa-apanya. Miris kalau kita melihat Ramadan. Waktu di kampung itu tidak ada satupun orang yang batal. Mereka tiap hari, mohon maaf kalau sudah musim panen, ngedos, ngangkat hasil tanaman panen padi itu dengan cara ditengguluk, dengan cara di Masya Allah. Itu masih sanggup. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu para petani-petani kita, para tenaga kasar kita. Coba diperak itu sama saya. Mereka hidup di tengah terik matahari. Wa antasumu, kalau dia mau ngambil, aku lebih baik puasa daripada aku dapat gajian, tapi akan membuat gajian bayaranku tidak barokah. Ini pilihan, ya monggo silahkan. Dengan alasan, Pak saya kan punya pekerjaan apa? Main HP. Tidak ada orang di warkop itu kemudian pikiran. Saya yakin tidak ada. Saya yang mengerikan tadi Pak, begitu lewat mundar zuhur asar, makan dengan seenaknya. Bagaimana mereka tanya KTP-nya Islam? Ini orang Islam merobohkan agama Islam. Belum lagi kepada kita. Bagaimana kita mau memberikan nasihat pada saudara kita? Karena kewajiban kita adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah. Kalau ngomong ceramah ini jangan ceramah kenceng, ceramah kok ekstrim. Tidak. Karena itu ada aturan yang harus diterapkan. Saya berkali-kali. Makanya mohon maaf saya dulu nyalon DPRD begitu. Ini mau dikemanakan bangsa dan negara ini? Kalau pemimpinnya sudah tidak pernah mau melihat kenyataan di lapangan. Jenengan yang belum punya anak besar, yang belum punya anak remaja, masih merasakan nyaman, gak apa-apa anak udah melok. Tapi setidaknya anak-anak tetangga kita, anak-anak saudara kita yang sekarang sudah mabuk gentayangan dengan hanya warkop, pulang jam 12, pulang jam 1, pulang jam 4, bahkan tidak pulang. Iki meneh dadi opo? Anak ini dadi bupati, dadi presiden, dadi gubernur. Hasil produk sekolah COVID yang dulu sekolah hanya pakai online, dan itu 4 tahun berarti sarjana COVID. Apa yang pakai sarjana agama, sarjana pendidikan, sarjana teknik, sarjana macam-macam. Allah ya Karim. Bagaimana kita merindukan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang saya sampaikan kemarin. Bagaimana kita mendapatkan Ramadan di awal rahmah, sementara di antara kita ada yang melecehkan agama. Meskipun itu hak jenengan, saya juga punya kewajiban. Saya punya kewajiban untuk mengingatkan panjenengan. Setidaknya nek sampean raposo mbok ngerti yo. Kepal kepul. Ini darurat, Pak. Jangan dikira enteng-entengan. Ini masa depan anak kita, masa depan kita, masa depan lingkungan kita, masa depan lingkungan ditentukan oleh masa depan yang akan menentukan masa depan bangsa dan negara. BLT digelontorkan, anggaran diminimalis, tapi moralitas dibiarkan sebejat-bejatnya. Kalau mereka yang non-muslim, komunitas non-muslim, ada di mall sana, ada di tempat sana, di kafe sana, monggo. Tapi kalau ada di depan tempat-tempat ibadah, di depan-depan masjid, di depan-depan gereja, yang saat itu mereka sedang memuji Tuhannya, mereka yang lain mabuk gentayangan. Apa tidak pernah belajar dari Nabiullah Adam alaihi salam? Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah puasa kita, sholat, rukuk, sujud kita. Dan kita sudah mulai sadar ikhlas.
karena kita tidak tahu kapan Allah memanggil kita. Kewajiban kita adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ajaklah diri kita, anak keluarga kita dari jurang menuju kepada siksaan Allah yang namanya neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Kalau dengan lingkungan sudah dicuekin, kalau dengan lingkungan kita sudah jauh dari ketentuan, minimal diri kita, anak-anak kita. Gembok Pak rumah itu. Nah, kalau nek kate metu jam mari sholat taraweh sampai jam 4 tak tutup. Karena bapak ibu ini yang punya tanggung jawab. Kalau kamu sengsara, ayah yang akan menanggung. Di kapan? Sampai nanti yaumil kiamat. Jangan sampai kita menangis karena anak kita, membiarkan mereka di dalam pergaulan. Salah satunya adalah di warkop. Saya yakin Pak, ada pencurian di masjid, ada sepeda motor yang hilang, adanya narkoba, adanya kenakalan remaja. Ini sudah mulai ada embrio yang namanya warkop. Warkop cenderung. Saya tidak pernah pusing, tidak pernah kacau balau pikiran saya ketika ada aturan. Andai kata pagi sampai jam 10 tutup jepret, aman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala umurkan panjangkan umur kita, bisa bertemu dengan bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah berikan rahmat kepada kita, Allah tata kehidupan kita, dan mudah-mudahan menjadi orang-orang yang umur panjang, yang bermanfaat, yang maslahat fid din wa dunya wal akhirah. Allah pilihkan, Allah titipkan rezeki yang halal barakah, meskipun sedikit akan mampu menopang seluruh kebutuhan hidup kita. Dan mudah-mudahan Allah jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang kamilan, yang bermanfaat kepada kehidupan kita, yang la'allakum tattaqun, orang yang mulia di dunia dan akhirat. Yang paling akhir, mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, ja'alnallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin, wa kullu amin wa antum bi khair. Ya Allah, mudah-mudahan kami mampu merayakan Hari Raya Idul Fitri kembali kepada kebahagiaan, kepada kebaikan, dengan cara merayakan kebahagiaan, keberuntungan kami mampu menyelesaikan ibadah Ramadan dengan sempurna, semata-mata karena rahmat dan ridho-Mu ya Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa akhirin ya Allah. Jadikan langkah hidup kami seluruh hidayah, berikan pertolongan dalam kehidupan ini, dan mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang mulia di dunia dan akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi